Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Amalia Safitri, peserta PLP 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan berbagi materi Biologi SMA kelas 11 terkait sistem gerak pada manusia, rangka manusia. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak, mampu menjelaskan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak pada manusia, mampu mendeskripsikan struktur tulang pada manusia, dan mampu menjelaskan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Sistem gerak pada manusia membahas tentang 3 hal, yaitu rangka, otot, dan gangguan sistem gerak pada manusia. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait rangka, yakni tulang. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif pada manusia ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem atau alat gerak pasif pada manusia, yaitu tulang-tulang yang membentuk rangka kita. Apa itu rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka terletak dalam tubuh, terlindung atau terbalut oleh otot dan kulit. Rangka yang terdapat dalam tubuh disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Rangka pada manusia tersusun atas tulang keras dan tulang rawan, terbentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan otot. Rangka pada manusia tertutupi oleh otot, atau yang biasa kita sebut daging, yang bertujuan melindungi bagian-bagian dalam kerangka yang bersifat lunak dan menghindari adanya kerusakan. Apa fungsi rangka? Secara umum, rangka berfungsi yang pertama adalah alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, selanjutnya sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, sebagai tempat pembentukan sel darah yang terjadi pada sumsum tulang, dan tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya, tulang rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terbagi menjadi 3 bagian besar, yakni tulang tengkorak, tulang rusuk dan dada, juga tulang belakang. Tulang tengkorak dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala yang mengelilingi dan melindungi otak kita, merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. Terdiri atas 10 buah tulang, yakni tulang tengkorak belakang, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, dan 2 tulang baji. Selanjutnya ada tulang tengkorak bagian muka. Tulang ini menyatu dan tidak dapat digerakkan, kecuali tulang rahang bawah kita. Tulang tengkorak di bagian muka terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. Seperti yang terlihat pada gambar, ada sekat antara bagian tulang di wajah kita dan bagian tulang belakang kita atau tempurung kepala kita. Selanjutnya, ada tulang belakang. Fungsi tulang belakang adalah menjaga tulang tengkorak, menyokong tubuh kita, menjaga kestabilan tubuh, dan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang yang terbagi atas, pertama, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Selanjutnya ada tulang dada dan rusuk. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian hulu, bagian badan, dan juga bagian taju pedang. Tulang rusuk terdiri atas 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang,
tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya adalah rangka apendikular. Rangka apendikular juga terbagi menjadi 3 bagian besar, yakni tulang gelang bahu, tulang gelang pinggul, dan tulang anggota gerak. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat, 2 tulang selangkah yang melekat pada tulang dada. Selanjutnya, tulang gelang panggul terdiri atas 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan atas 2 kelompok, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian atas, lengan atau tangan kita, dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah, kaki atau tungkai kita. Tulang anggota gerak bagian atas berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, lalu ada ruas-ruas pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Selanjutnya ada tulang anggota gerak bagian bawah. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian bawah adalah untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika kita berjalan, berlari, bersepeda, dan lain sebagainya. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Apa saja jenis tulang? Jenis tulang yang pertama adalah tulang rawan. Tulang ini bersifat lentur karena mengandung sedikit zat kapur. Tersusun atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, yang mensekresikan matriks kondrin berupa hialin atau kolagen. Pada masa bayi atau masa pertumbuhan, sebagian besar tulang masih berupa tulang rawan. Seiring dengan pertumbuhan bayi dan bertambahnya usia kita, tulang-tulang rawan banyak mengandung sel-sel yang mengalami penulangan atau osifikasi dan berubah menjadi keras. Ada beberapa tulang yang tidak mengalami penulangan, seperti persendian, daun telinga, hidung, bronkus, trakea, dan ruas-ruas tulang belakang. Tipe-tipe tulang rawan ada 3. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, yang bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen, dan terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Selanjutnya ada tulang rawan elastis. Tulang ini seperti katanya elastis bersifat lentur. Matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang yang dapat kita temukan pada hidung dan daun telinga kita. Selanjutnya ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan ini bersifat kurang lentur. Matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen dan dapat kita jumpai pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon, atau ujung otot yang melekat pada tulang, dan ligamen. Selanjutnya adalah tulang keras atau tulang sejati, yang terdiri dari sel-sel tulang osteosit yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel tulang, terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Matriks pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang keras terdapat pada seluruh tulang anggota gerak dan lapisan luarnya keras dan mengelilingi rongga yang disebut rongga sumsum. Jadi, tulang tidak rapat, tetapi berongga di tengahnya. Bentuk tulang ada 4. Yang pertama adalah tulang pipa. Berbentuk seperti pipa, bulat memanjang, dan tengahnya berlubang. Dapat kita temukan di tulang lengan, tulang paha, tungkai, dan ruas-ruas tulang jari. Selanjutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek ini bulat dan pendek, yang tengahnya juga berlubang. Dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan kaki kita, telapak tangan dan kaki, dan juga ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah tulang pipih. Berbentuk pipih terdiri atas lempengan tulang kompas dan spons, yang dapat kita temukan pada tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat,
tulang panggul, dan tulang dahi. Selanjutnya adalah tulang tak berbentuk. Tulang ini memiliki bentuk tidak teratur atau tidak memiliki bentuk pasti yang dapat kita temukan pada tulang pada wajah dan tulang belakang kita. Ini gambarnya. Tulang pipih berbentuk pipih, tulang pendek dia pendek-pendek, bulat, lalu tulang pipah memanjang, dan juga tulang tak beraturan. Selanjutnya adalah proses pembentukan tulang osteogenesis atau osifikasi. Osifikasi adalah proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangannya. Dan pembentukan tulang ini bertahap dari dalam ke luar, dari bagian dalam ke bagian luar, bukan dari bagian luar menuju ke bagian dalam. Jenis osifikasi ada 4, yaitu ada 3, yakni osifikasi endokondral, yaitu proses pembentukan tulang rawan yang terjadi pada tulang pipah dan tulang pendek. Lalu ada osifikasi intramembran, pembentukan tulang dari mesenkim yang terjadi pada tulang pipih pada tengkorak. Selanjutnya adalah osifikasi heterotropik, pembentukan tulang di luar jaringan lunak, pertumbuhan abnormal di jaringan non-kerangka, yang dapat terjadi karena cedera, operasi, atau trauma pada pinggul dan kaki kita. Sebagian besar tulang rawan di tubuh kita mengalami osifikasi endokondral, seperti pada gambar. Pada awalnya, tulang rawan kita, atau kartilago hialin, akan muncul pusat osifikasi primer di bagian tengah, yang akan menyebabkan matriks kartilago berkurang, dan seiring dengan perkembangannya waktu akan terjadi pembentukan tulang spons dan munculnya pembuluh darah periosteum. Lalu, selain di bagian tengah, juga ada pusat osifikasi di bagian atas dan bawah atau bagian ujung setiap bagian ujung tulang kita, yaitu pusat osifikasi sekunder, yang akan juga terbentuk tulang spons dan juga pembuluh darah epifis. Dan akan terus bertumbuh dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa kita. Dan epifis ini mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin hanya ada di lempengan epifis dan persendian saja. Jadi tidak semuanya menjadi tulang keras, beberapa tetap menjadi kartilago hialin. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama adalah genetik. Tinggi badan anak secara umum bergantung pada orang tua. Anak-anak dari orang tua yang tinggi biasanya mempunyai badan yang tinggi juga. Tetapi hal ini tidak bisa menjadi patokan ya. Selanjutnya adalah nutrisi. Suplai bahan makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A, C, D penting untuk generasi pertumbuhan tulang serta untuk memelihara rangka yang sehat. Selanjutnya adalah endokrin atau hormon kita. Hormon ini juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Selanjutnya adalah persyarafan dan penyakit. Gangguan suplai persyarafan mengakibatkan penipisan tulang atau yang bisa kita jumpai pada kelainan poliomyelitis. Bagaimana cara menjaga tulang? Tulang perlu jaga kesehatannya untuk mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat mengganggu gerak tubuh, terlebih ketika memasuki usia lanjut. Organ tubuh tidak lagi memiliki kondisi prima seperti di masa muda kita. Orang dewasa membutuhkan asupan tambahan untuk mendukung pembentukan tulang yang padat dan terhindar dari keropos ketika usia semakin bertambah. Terlepas dari usia saat ini, menjaga kesehatan tulang perlu diperhatikan dengan memberikan asupan nutrisi baik untuk tubuh sekaligus menerapkan gaya hidup sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Lalu, konsumsi protein, perbanyak kalsium, vitamin D dan K, dan jangan lupa berolahraga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.